Nah, akan tetapi Om Heru malah marah gitu tadi. Dan bapak itu dikatain, oh udah tua sendiri, disuruh ini, disuruh itu, nggak mau. Lempar aja ke kuburan nanti. Ketika Andi ini selesai cerita, lagi-lagi bapaknya ini nangis. Terus Andi ini, loh Pak kenapa? Wong Andi ini cerita, bapak kok malah nangis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini dan selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang cerita kiriman dari seseorang namanya Andi. Dan sebelum masuk ke ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, seperti yang aku jelasin di awal tadi, kalau cerita ini berasal dari Andi. Andi ini tinggal di salah satu desa yang ada di Jawa Tengah. Dia menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami keluarganya, terutama bapaknya. Jadi bapaknya Andi ini namanya Pak Ilyas, sedangkan ibunya namanya Bu Lastri. Kejadian itu terjadi di sekitaran tahun 2011, yang pada waktu itu Andi ini udah menikah. Dia udah punya anak satu, yang saat itu usia anaknya ya sekitar 1 tahun. Berhubung Andi ini adalah anak ketiga dari pernikahan Pak Ilyas sama Bu Lastri, sehingga Pak Ilyas ini meminta Andi untuk tinggal satu rumah sama kedua orang tuanya, karena kedua kakaknya Andi ini sudah menetap di luar kota. Jadi ada satu kejadian yang sampai saat ini Andi belum bisa melupakan kejadian itu. Pernah suatu ketika, kurang lebih sekitar jam 8 malam, Pak Ilyas sama Bu Lastri ini pergi ke salah satu saudara, namanya Om Heru. Jadi rumahnya Om Heru ini masih dalam satu kampung gitu ya. Nah, di rumahnya Om Heru itu diadakan kumpulan keluarga yang di situ membahas tentang pengajian akbar yang emang itu diadakan setahun sekali, dan itu akan digelar minggu depan. Jadi perlu diketahui sebelumnya, Pak Ilyas ini masih ada garis keturunan sama seorang kiai yang sekaligus cikal bakal yang ada di kampungnya itu. Pengajian itu diadakan setahun sekali untuk memperingati hari kepergian nenek moyangnya itu. Nah, kurang lebih sekitar jam 11 malam, waktu Pak Ilyas sama Bu Lastri ini pulang ke rumah setelah menghadiri rapat itu gitu ya. Nggak tahu kenapa, waktu Andi ini bukain pintu, Pak Ilyas ini nangis, dan nangisnya itu sampai sesenggukan gitu. Nah, ketika Andi ini tanya gitu loh, Pak, kenapa Bapak kok nangis? Ada apa? Tapi bukannya jawab gitu ya, Pak Ilyas ini langsung masuk dan duduk di ruang tamu. Sedangkan Bu Lastri itu langsung menuju ke kamar mandi. Nah, waktu itu
Andi bingung gitu ya, loh ini ada apa? Bapak kok nangis? Nah, akhirnya Andi ini duduk di samping bapaknya sambil nepuk-nepuk pundak. Nah, ditanya terus sama Andi, lagi-lagi Pak Ilyas ini nggak jawab gitu. Dia nangis karena apa? Pak Ilyas terus menangis sambil sesenggukan. Nah, ketika Bu Lastri ini sudah selesai dari kamar mandi, akhirnya Andi ini menanyakan hal itu ke ibunya. Dan waktu itu ibunya bilang kalau, oh bapakmu mungkin sakit hati. Loh, emang ada apa Bu? Tadi Om Heru itu sempat ngata-ngatain bapakmu. Ah, ngata-ngatain yang gimana? Jadi tadi waktu rapat itu bapak disuruh Om Heru untuk kebagian tugas ini, tapi bapak nggak mau. Karena menurut bapak ini udah tua. Bapak nyari pekerjaan yang ringan-ringan aja. Nah, akan tetapi Om Heru malah marah gitu tadi. Dan bapak itu dikatain, oh udah tua sendiri, disuruh ini, disuruh itu, nggak mau. Lempar aja ke kuburan nanti. Jadi Om Heru bilang seperti itu. Nah, mendengar penjelasan itu, Andi ini juga sakit hati gitu ya. Kenapa ya Om Heru kok bisa sampai kayak gitu? Nah, sedikit informasi, jadi Pak Ilyas waktu kecil usia 2 tahun itu sudah jadi anak yatim piatu. Jadi kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, dan waktu itu yang membesarkan Pak Ilyas itu adalah Pak Rozak. Jadi Pak Rozak ini adalah kakak dari bapaknya Pak Ilyas. Nah, sedangkan Pak Rozak sendiri itu punya 4 orang anak, yang itu adalah laki-laki semua, dan anak yang terakhir ini yang bernama Om Heru itu. Nah, malam itu akhirnya ketika sudah paham gitu ya, sudah dijelasin tentang kenapa bapaknya kok bisa nangis seperti itu, akhirnya Andi ini nyamperin ke bapaknya lagi. Dia nyabar-nyabarin gitu ya, ya udahlah Pak, sabar, mungkin Om Heru baru khilaf. Andi bilang seperti itu. Tapi bapaknya nggak jawab sama sekali dan terus menangis. Terus Andi ini dikasih tahu sama ibunya, ya udah Andi, kamu tidur aja, nemenin anak sama istrimu di kamar. Nanti bapak lah kalau udah nggak nangis tidur gitu. Nah, singkat cerita, malam itu pun berlalu dan pagi harinya waktu Pak Ilyas ini duduk di teras, Pak Ilyas ini manggil Andi, "Di, coba kamu duduk sini." Andi ini dikasih tahu sama Pak Ilyas kalau di acara pengajiannya besok Minggu, kamu ikut bantuin ya, dikit bantuin apalah, bantuin nata kursi atau apa gitu. Yang jelas kamu harus ikut andil karena kamu juga termasuk cucunya gitu loh. Nah, waktu itu karena memang bapaknya sudah membuka obrolan gitu ya, akhirnya Andi menanyakan tentang kejadian tadi malam yang dialami sama bapaknya. Nah, akhirnya Pak Ilyas ini cerita panjang lebar ke Andi. Jadi emang kalau bukan saudara kandung seperti itu, mungkin adik-adiknya bapak termasuk Om Heru mungkin nggak terima kalau dulu Pak Rozak sebelum meninggal itu ngasih wasiat kalau harta peninggalan Pak Rozak itu harus dibagi, termasuk bagian tanah yang kita tempati ini. Jadi bapak itu punya bagian ini, dan mungkin adik-adiknya itu nggak terima karena Pak Ilyas itu bukan anak kandung. Nah, mungkin dari itu mereka semua kayak nggak terima gitu loh, dan nggak tahulah, yang jelas bapak sendiri juga nggak kenapa-kenapa sebenarnya, tapi ya dikatain seperti itu sama Om Heru ya seakan-akan dadanya bapak itu nyesek banget gitu loh, atau sakit banget. Jadi pagi itu Pak Ilyas menceritakan banyak hal tentang histori atau perjalanan hidup Pak Ilyas dari kecil sampai waktu itu di tahun 2011 itu. Nah, singkat cerita, setelah acara pengajian akbar itu udah selesai dan selang 3 hari, Andi ini mendapat kabar kalau Om Heru itu jatuh sakit dan masuk rumah sakit. Ketika bapaknya ini dikasih tahu, Pak, Om Heru baru sakit dan sekarang ada di rumah sakit. Nah, waktu itu Pak Ilyas ini bukannya langsung menanyakan,
ya udah ayo kita jenguk. Itu enggak. Tapi malah dengar kalau Om Heru sakit, Pak Ilyas ini lagi-lagi nangis seperti beberapa hari yang lalu. Loh, Bapak kenapa nangis? Andi tanya. Bapaknya diem aja. Bapaknya terus nangis dan sesenggukan. Nah, waktu itu Bu Lastri karena ngelihat gitu ya, loh, Bapak kenapa? Bapak kenapa, Andi? Gak tahu, ini tak kasih kabar kalau Om Heru masuk rumah sakit, Bapak malah nangis. Nah, ketika udah 2 hari, Om Heru itu diopnam di rumah sakit. Ketika Pak Ilyas ini sudah berencana untuk menjenguk gitu ya ke rumah sakit, lagi-lagi Heru ini mendapat kabar dari salah satu tetangganya kalau Om Heru ini meninggal dunia. Nah, lagi-lagi mendengar kabar itu, Pak Ilyas ini langsung nangis. Nangis mengingat kejadian beberapa hari yang lalu ketika Om Heru ngata-ngatain Pak Ilyas. Nah, singkat cerita, setelah jenazah Om Heru itu dibawa ke rumah, waktu Pak Ilyas sama Andi ini melayat gitu ya, Pak Ilyas ini gak mau gitu loh, gak mau mendekat sama jenazahnya Om Heru itu. Jadi di situ Pak Ilyas nangis terus sampai sesenggukan dan dia itu duduk di sudut ruangan sambil melihat jenazah dari kejauhan. Nah, ketika jenazah udah mulai diangkat dan dibawa ke pemakaman, Pak Ilyas ini nggak mau ikut memakamkan jenazah itu, jenazahnya Om Heru. Jadi Pak Ilyas ini malah nangis terus di rumahnya Om Heru. Nah, singkat cerita, malam harinya setelah Om Heru itu, jenazahnya Om Heru selesai dimakamkan, malam harinya kurang lebih sekitar jam 10 malam, tiba-tiba anaknya Andi yang waktu itu usianya 1 tahun, tiba-tiba nangis, yang nangisnya itu nggak seperti biasanya. Jadi nangisnya seakan-akan kayak ketakutan, matanya melihat ke atas, dan digendong gitu, nggak diem, ditimang-timang tetap aja nangis. Nah, setelah itu Andi ini inisiatif untuk ambil air wudhu di kamar mandi, yang setelah mengambil air wudhu tujuannya untuk membacakan Al-Quran ke anaknya agar membaik gitu kan. Nah, ketika Andi ini selesai wudhu di kamar mandi, tiba-tiba Andi ini dengar suara mirip suaranya Om Heru, dan suara itu seakan-akan nangis. Jadi nangisnya kayak sendu gitu loh, gitu. Nah, saking penasarannya Andi ini buka pintu belakang karena memang suaranya seperti dari arah belakang rumah. Nah, ketika pintu belakang dibuka, tiba-tiba Andi ini dari kejauhan ngelihat sosok kepala, akan tetapi nggak ada badannya. Nah, sosok itu seperti mukanya itu banyak darahnya, dan emang Andi itu nggak mengenal itu wajah siapa dan sosok itu apa. Nah, karena saking takutnya melihat sosok itu, akhirnya Andi ini ya langsung nutup pintu dan lari kembali ke kamarnya untuk melihat anaknya masih nangis apa enggak. Nah, karena memang masih nangis, Andi ya langsung buka Al-Quran dan bacain ayat-ayat suci Al-Quran. Selang beberapa menit gitu, akhirnya anaknya ini membaik dan tidur pulas. Nah, singkat cerita, malam itu pun berlalu dan keesokan harinya Andi ini cerita ke bapaknya tentang sosok itu. Pak, ya gimana Di? Tadi malam sekitar jam 10, Andi itu habis wudhu, itu dengar suara tangisan yang suaranya itu mirip Om Heru, Pak. Ah, masa sih? Bapaknya kurang percaya gitu loh kalau masa sih ada suara-suara seperti itu gitu kan. Nah, Andi kembali melanjutkan ceritanya. Karena Andi penasaran, Andi langsung buka pintu belakang dan nggak tahu kenapa Andi itu langsung ngelihat ada sosok kepala yang di situ nggak ada badannya, akan tetapi wajahnya itu kayak banyak darahnya. Tapi waktu itu Andi takut, Pak, ngelihat sosok itu, langsung tutup, langsung kembali ke kamar. Nah, ketika Andi ini selesai cerita, lagi-lagi bapaknya ini nangis. Terus Andi ini, loh Pak, kenapa? Wong Andi ini cerita, Bapak kok malah nangis? Nah, jadi Pak Ilyas ini ngerasa kalau
apa bener ya tadi malam juga Bapak ngerasa kalau seakan-akan kok ada Om Heru ya? Kok Om Heru seakan-akan kok kayak nggak tenang di kuburan gitu. Nah setelah itu bapaknya nangis terus. Ya udahlah Pak, diikhlaskan aja. Andi bilang seperti itu. Dan bapaknya juga kalau ikhlas sih ikhlas tapi Bapak kalau ingat beberapa hari yang lalu perkataan Om Heru ke Bapak, seakan-akan dada Bapak kok nyesek gitu Nah ya udahlah Pak, nanti pelan-pelan Bapak bisa melupakan kejadian itu. Kasihan Om Heru. Ya udah kita doakan aja. Nah, pagi itu Andi sama bapaknya itu langsung berdoa agar dosa-dosa Om Heru itu diampuni sama Yang Kuasa. Nah, hari itu pun berlalu dan sampai ada kabar dari warga-warga sekitar itu banyak sekali cerita tentang sosok kepala yang nggak ada badannya. Dan banyak sekali orang yang mendengar setiap malam itu ada suara tangisan minta tolong yang suaranya itu mirip suara Om Heru. Nah itu terus sampai hari ke-40 harinya sepeninggal Om Heru. Jadi waktu itu acara 40 harinya itu diadakan habis asar. Dan ketika acara itu sudah selesai, acara tahlilan, malam harinya gak tahu kenapa kurang lebih sekitar jam 1 dini hari, Andi ini ngedenger banyak sekali warga itu yang rame gitu loh. Di jalan itu banyak orang berlarian, suara motor. Nah ketika Andi ini keluar rumah, tanya sama salah satu orang di situ, loh ada apa? Itu rumahnya Heru kebakaran. Nah mendengar yang seperti itu, akhirnya Andi ini masuk rumah dan bangunin bapaknya. Pak, bu, ibunya juga dibangunin. Loh kenapa? Ada apa Andi? Itu katanya rumahnya Om Heru kebakaran. Pak Ilyas mendengar pernyataan dari Andi, itu lagi-lagi Pak Ilyas langsung nangis dan diem gitu. Loh Pak, Bapak kok nangis? Nangis terus gitu. Akhirnya selang beberapa menit gitu, ya udahlah Pak, Andi tak ngelihat rumahnya Om Heru, apa benar itu Om Heru yang kebakaran? Jangan-jangan orang-orang salah. Nah akhirnya Andi ini pergi melihat rumah siapa sih yang kebakaran, dan ternyata emang itu rumahnya Om Heru. Jadi di hari ke-40 ketika Om Heru itu meninggal dunia, setelah diadakan tahlilan habis asar, malam harinya terjadi kebakaran. Rumah Om Heru ini kebakaran. Nah, ketika dipastikan memang benar itu Om Heru atau rumah Om Heru, akhirnya Andi ini pulang lagi. Bilang ke bapaknya kalau iya benar itu rumah Om Heru Pak yang kebakaran. Dan kayaknya nggak bisa terselamatkan deh. Damkar baru datang dan waktu itu emang udah nggak ada yang tersisa. Jadi nggak bisa dipadamkan gitu. Nah, mendengar pernyataan dari Andi, tiba-tiba Bu Lastri, Pak Ilyas sama Andi ini dengar ada suara tangisan dari belakang rumah. Nah, lagi-lagi Pak Ilyas ini nangis ngedengar suara itu. Jadi suara itu emang mirip sekali sama suara Om Heru. Nah, seketika itu Andi ini diajak sama bapaknya, ayo Andi kita ke belakang rumah. Nah, Andi sama Pak Ilyas berikut juga Bu Lastri itu ke belakang rumah. Nah, sampai di belakang rumah, dari kejauhan itu ada suara yang seakan-akan minta tolong. Jadi nangis sambil minta tolong. Tolong. Ya mungkin sebagian orang menganggap, ini cerita apa sih? Yang jelas Andi menceritakan kisah ini itu berdasarkan kenyataan, dan sempat kemarin juga tak tanya kalau masa bener sih sampai minta tolong seperti itu. Iya bener Mas. Nah jadi apa yang disampaikan atau apa yang diceritakan Andi, ya aku ceritakan ke teman-teman semua. Nah kembali lagi ke sosok itu gitu ya. Ketika mendengar tangisan itu sambil minta tolong, selang beberapa detik gitu muncul sosok kepala yang sempat
40 hari yang lalu Andi ini ngelihat sosok itu mukanya itu kayak berantakan dan banyak darahnya. Nah, sebenarnya Andi ini takut melihat sosok itu karena memang ya mungkin kalau orang bilang itu jin korin. Jadi jin korin itu adalah sosok jin yang bisa menyerupai orang yang sudah meninggal atau orang yang masih hidup. Dan itu menandakan atau gambaran orang yang ditirunya. Sebagian orang sih bilang seperti itu. Nah, ketika sosok itu mendekat ke Pak Ilyas ini ngomong, "Ini Om Heru. Assalamualaikum." Nah, sosok itu langsung diam, nggak nangis. Akan tetapi langsung pergi gitu. Langsung pergi dan semakin lama semakin nggak kelihatan. Pak Ilyas itu lagi-lagi nangis. Terus Andi itu disuruh mengamini. Jadi Pak Ilyas ini berdoa mendoakan Pak Ilyas agar hidupnya itu tenang dan semua dosanya diampuni sama Yang Maha Kuasa. Nah, jadi di belakang rumah jam 1 dini hari itu yang lain rame-rame gitu ya di rumahnya Om Heru yang emang waktu itu baru kebakaran, sedangkan Andi sama bapaknya itu berdoa di belakang rumah mendoakan Om Heru. Nah, singkat cerita malam itu pun berlalu dan keesokan harinya banyak sekali warga yang cerita ke Pak Ilyas kalau jangan-jangan Heru itu semasa hidupnya selalu ngejelek-jelekin Pak Ilyas ya. Wah, kalau itu aku nggak tahu. Pak Ilyas bilang seperti itu. Jadi banyak kesaksian-kesaksian warga setempat yang menganggap semasa hidup Om Heru itu banyak kedengkian gitu loh, terutama sama Pak Ilyas yang notabene itu bukan saudara kandung. Nah, mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Semoga kisah yang dialami sama keluarganya Andi bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.